Abu Hurairah seorang sahabat Nabi yang berasal dari suku Dausi. Ada perbedaan pendapat mengenai nama sahabat yang satu ini. Putranya, Al-Muharrar ibnu Abu Hurairah mengatakan bahwa nama ayahnya adalah Abdu Amr ibnu Abdu Ganam. Amr ibnu Ali Al-Falas mengatakan bahwa berdasarkan pendapat yang lebih mendekati kebenaran, nama asli Abu Hurairah adalah Abdu Amr ibnu Ganam. Sementara, Ibnu Ishaq dalam kitabnya, Al-Sair wal Mahsi, meriwayatkan dari beberapa sumber bahwa Abu Hurairah berkata, "Namaku pada masa jahiliyah adalah Abdu Syams, dan kemudian Rasulullah menggantinya menjadi Abdurrahman. Aku dipanggil dengan nama Abu Hurairah karena aku pernah menemukan seekor kucing dan kemudian kubawa di dalam kantungku. Sejak itulah aku dipanggil Abu Hurairah." Diceritakan juga bahwa Rasulullah melihat Abu Hurairah dan di dalam kantungnya ada seekor kucing, sehingga beliau memanggilnya Abu Hurairah. Abu Hurairah, termasuk ahli sufah, Imam Al-Bukhari, berkata, namanya setelah masuk Islam adalah Abdullah. Seandainya tidak harus mengikuti mereka, niscaya kami tidak memedulikan nama-namanya yang berbeda-beda, karena sebenarnya nama-nama itu seolah-olah tidak ada. Sesungguhnya, ia tidak butuh penjelasan lain, karena ia telah dikenal luas dengan julukannya, yaitu Abu Hurairah. Abu Hurairah masuk Islam pada tahun terjadinya Perang Khaybar. Sebelum dia, ada anggota suku Al-Dausi yang telah memeluk Islam, yaitu Tufail ibnu Amr Al-Dausi. Setelah memeluk Islam, ia ingin segera menemui Rasulullah. Tetapi, niatnya itu tidak kesampaian, karena ia diancam oleh orang-orang Quraisy untuk tidak menemui beliau atau mendengarkan perkataannya. Dia pernah meminta Rasulullah agar mendoakan kaumnya, karena tidak satupun dari mereka yang mau memeluk Islam. Ketika ia menyeru mereka, namun, Abu Hurairah khawatir Nabi mendoakan kehancuran kaumnya. Tentu saja, karena diutus sebagai rahmat bagi alam semesta, Nabi berdoa, "Ya Allah, berilah petunjuk kepada kabilah Daus." Diceritakan bahwa setelah pengepungan beberapa hari, benteng pertahanan Khaybar akhirnya jebol dan kota itu jatuh ke tangan kaum muslim. Sepulangnya dari Khaybar, Nabi dan para sahabat melihat iring-iringan berwarna hitam dari kejauhan memasuki Madinah. Ketika iring-iringan itu semakin dekat, para sahabat melihat Tufail, pemimpin kabilah Daus, diikuti 80 kerabatnya dari suku Daus. Mereka semua memeluk Islam, termasuk Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah sahabat Rasulullah yang paling banyak menghafal hadis. Ia meriwayatkan 5.374 hadis Rasulullah. Hadis-hadis itu diriwayatkan darinya oleh 800 perawi dari kalangan sahabat dan tabi'in. Nabi amat mencintainya dan memperhatikannya. Nabi sangat mengasihi Abu Hurairah karena ia termasuk ahli sufah yang fakir. Nabi memberinya nama Abdurrahman, menggantikan namanya sebelum Islam, yaitu Abdu Syams. Sebagai ungkapan sayang, Rasulullah sering memanggilnya dengan nama julukan Abu Hurairah. Nama julukan itu lebih ia sukai dibanding namanya sendiri. Abu Hurairah, ia mendapat nama Abu Hurairah karena di masa kecil, ia punya seekor kucing yang sangat jinak dan suka bermain-main dengannya. Orang-orang mengetahui kesukaannya pada kucingnya itu, sehingga ia mendapat julukan Abu Hurairah. Abu Hurairah masuk Islam berkat dakwah yang disampaikan Tufail Al-Dausi. Ia tetap tinggal di tengah-tengah kaumnya, hingga akhirnya ia bersama mereka mendatangi Rasulullah di Madinah. Lain ia menetap di Masjid Madinah. Saat itu ia masih bujang, tidak memiliki anak maupun istri. Ia mencurahkan seluruh hidupnya untuk menimba ilmu dari Rasulullah. Abu Hurairah merasa bahagia hidup di dekat Rasulullah, meskipun dalam keadaan miskin. Namun, jauh di lubuk hatinya ia merasa berduka karena ibunya tetap berpegang teguh pada keyakinan leluhurnya yang menyekutukan Allah. Abu Hurairah berusaha sekeras tenaga untuk menyeru ibunya ke jalan Islam. Abu Hurairah benar-benar mengasihinya dan ingin berbuat baik kepadanya. Namun, seruan, nasihat, dan ajakannya tak dihiraukan oleh ibunya. Bahkan ibunya itu membalasnya dengan kata-kata yang buruk. Ibunya memarahi, mengecam, dan mencemooh dirinya karena mengikuti Rasulullah. Imam Muslim mencatat sebuah hadis dari Yazid ibnu Abdurrahman bahwa Abu Hurairah berkata, "Aku selalu mengajak ibuku untuk memeluk Islam ketika ia masih musyrik. Pada suatu hari, aku mengajaknya lagi, tetapi ia malah mengucapkan kata-kata yang menghina Rasulullah. Maka, aku menemui Rasulullah dan berkata sambil menangis, 'Wahai Rasulullah, telah berkali-kali aku mengajak ibuku kepada Islam, tetapi ia tetap menolak ajakanku. Pada suatu hari, aku mengajaknya lagi, tetapi ia malah mengucapkan kata-kata yang merendahkanmu. Maka, berdoalah kepada Allah, agar dia beri petunjuk kepada ibuku.' Kemudian Rasulullah berdoa, 'Ya Allah, berilah petunjuk kepada ibunda Abu Hurairah.' Setelah itu aku meninggalkan Rasulullah dengan hati gembira, karena beliau telah mendoakan ibuku. Aku pulang ke rumah dan mendapatinya dalam keadaan lengang. Namun, setelah masuk beberapa langkah, aku mendengar ibuku berkata,
Diam di tempatmu, aku mendengar suara gemericik air. Abu Hurairah melanjutkan kisahnya, ibuku bergegas membersihkan diri, mengenakan pakaiannya yang paling bagus, lalu berjalan cepat menuju keledai tunggangannya. Maka, aku membukakan pintu untuknya, dan tiba-tiba ibuku berkata, "Hai Abu Hurairah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya." Mendengar ucapan ibuku yang tegas dan jelas, aku bergegas kembali menemui Rasulullah, dengan hati diliputi rasa bahagia. Aku berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, bergembiralah, karena Allah telah mengabulkan doamu dan memberi hidayah kepada ibuku." Mendengar kabar gembira itu, Nabi mengucap syukur kepada Allah, kemudian beliau mengatakan hal-hal yang baik. Aku berkata, "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Dia menjadikan aku dan ibuku dicintai oleh hamba-hambanya yang mukmin dan kami mencintai mereka." Maka, Rasulullah berdoa, "Ya Allah, jadikanlah hambamu ini Abu Hurairah dan ibunya dicintai oleh hamba-hambamu yang mukmin, dan jadikanlah mereka berdua mencintai semua mukmin. Karena itu, tidak ada seorang mukmin pun yang mendengar namaku atau melihatku, melainkan ia akan mencintaiku." Kendati begitu, ada sebagian ulama yang menganggap bahwa Abu Hurairah melebihi-ibihkan sebagian hadis yang ia riwayatkan. Inilah jawaban Abu Hurairah yang dicatat oleh Imam Muslim. Ibnu Syihab meriwayatkan dari Ibnu Musayyab bahwa Abu Hurairah berkata, "Mereka mengatakan bahwa Abu Hurairah telah melebihi-ibihkan, biarlah kuserahkan hal itu kepada Allah." Mereka juga mengatakan, "Mengapa orang Muhajirin dan Ansar tidak menceritakan hadis sebanyak yang kuriwayatkan? Biar ku sampaikan alasannya kepada kalian. Saudara-saudaraku orang Ansar sibuk dengan ladang dan kebun mereka, sementara saudaraku orang Muhajirin sibuk dengan perdagangan mereka, sedangkan aku selalu mengikuti dan mendampingi Rasulullah. Aku menyaksikan ketika mereka tidak ada, dan aku menghafal ketika mereka lupa. Dan, pada suatu hari Rasulullah bersabda, siapa dari kalian yang mau menghamparkan bajunya, dan mengambil perkataanku, lalu menghimpunnya ke dalam dadanya maka ia tidak akan melupakan apa yang didengarnya. Maka, kuhamparkan selimutku hingga beliau selesai dengan hadisnya, kemudian aku menghimpunnya ke dalam dadaku. Maka sejak saat itu, aku tidak lupa sedikit pun, semua hadis yang beliau ucapkan sejak hari itu. Seandainya tidak ada dua ayat yang Allah turunkan dalam kitabnya, niscaya selamanya aku tidak akan menyampaikan semua yang kudengar dari beliau sedikit pun. Sesungguhnya, orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan, berupa keterangan yang jelas dan petunjuk, setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati, kecuali mereka yang telah tobat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran. Maka terhadap mereka itu, aku menerima tobatnya dan akulah yang maha menerima tobat lagi maha penyayang. Kisah selengkapnya di part selanjutnya.